Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Kami ingin satu bangsa, satu kemakmuran. Rakyat susah, harta pejabat melimpah. Keadaan di Indonesia saat ini menunjukkan ketimpangan yang mencolok antara kekayaan pejabat publik dan kondisi kehidupan rakyat yang masih banyak mengalami kesulitan. Meskipun data katanya terjadi penurunan angka kemiskinan, namun faktanya banyak rakyat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara harta pejabat justru semakin bertambah. I'll teach you to laugh at something that's funny. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,03% dengan total sekitar 25,22 juta orang. Meskipun jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut masih menunjukkan bahwa hampir 10% dari populasi Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, kekayaan pejabat publik Indonesia menunjukkan tren yang bertolak belakang. Beberapa pejabat teratas memiliki kekayaan yang sangat besar, yang seringkali tidak sebanding dengan gaji mereka sebagai pegawai negeri. Misalnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno termasuk dalam daftar pejabat terkaya dengan aset yang dilaporkan mencapai ratusan miliar rupiah. Kasus-kasus pejabat yang menunjukkan gaya hidup mewah dan mencolok semakin sering terungkap, meskipun ini bak fenomena gunung es. Hal ini memicu kemarahan publik dan menimbulkan pertanyaan tentang sumber kekayaan mereka. Tapi sayangnya, kemarahan publik ini hanya bisa diam tanpa disuarakan. Tingkat korupsi di Indonesia juga menjadi faktor penting dalam ketimpangan ini. Indonesia mendapatkan skor 34 dari 100 pada Indeks Persepsi Korupsi 2023 yang menunjukkan tingkat korupsi yang tinggi di sektor publik. Indeks ini mencerminkan persepsi masyarakat terhadap korupsi dan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memberantas korupsi, hasilnya masih jauh dari memadai. Kondisi ini berkontribusi pada ketidakadilan sosial, di mana kekayaan yang dihasilkan dari praktik korupsi seringkali tidak terdistribusi secara adil, sehingga memperburuk kondisi ekonomi rakyat yang sudah terpinggirkan. Sebuah laporan Oxfam mengungkapkan bahwa 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang lebih besar daripada total kekayaan 100 juta orang termiskin di negeri ini. Oh, okay. Angka data kemiskinan dari BPS bertolak belakang dengan anggaran bansos yang justru naik hingga menjadi 496 triliun. Alih-alih mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang ada, justru menjadi peluang untuk membuat sejumlah pejabat menjadi kaya raya. Hal ini karena tidak adanya transparansi dalam penyaluran bansos. KPK mencatat bahwa akurasi data penerima bantuan adalah persoalan utama, dan jika data tidak transparan, maka akan sulit untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap penyaluran bansos. Tanpa adanya transparansi, pengawasan terhadap penggunaan dana bansos menjadi lemah. Kasus-kasus korupsi yang terjadi seperti yang diungkap oleh KPK terkait distribusi bansos beras menunjukkan bahwa kurangnya akuntabilitas memungkinkan oknum untuk menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, kerugian negara mencapai 127,5 miliar akibat penyimpangan dalam penyaluran. Tidak adanya transparansi ini juga memungkinkan oknum untuk memanipulasi data penerima atau mengalihkan dana untuk kepentingan pribadi. Misalnya, dalam kasus korupsi bansos yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, ditemukan bahwa ia menerima suap sebesar 17 miliar terkait pengadaan bansos yang menunjukkan bagaimana ketidaktransparan dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Juliari Peter Batubara dilaporkan memiliki kekayaan mencapai 47 miliar yang mencakup tanah, bangunan, dan aset lainnya. Sebagian besar diperoleh selama menjabat sebagai Menteri Sosial.
KPK juga mengungkapkan bahwa praktik korupsi ini tidak hanya melibatkan satu individu, tetapi seringkali melibatkan jaringan yang lebih luas, termasuk pejabat lainnya dan pihak swasta. Bail defeated. I've said it before and I'll say it again. Democracy simply doesn't work. Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang kompleks dan besar yang mencakup berbagai kementerian, lembaga, dan unit pemerintahan daerah. Dengan banyaknya entitas yang terlibat dalam penyaluran bansos, pengawasan menjadi sulit dilakukan. Ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab dan wewenang antara berbagai instansi dapat mengakibatkan kebocoran informasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini tercermin dalam kasus korupsi bansos yang merugikan negara hingga 250 miliar, di mana kualitas bantuan yang diberikan juga diturunkan untuk mengurangi biaya. Presiden tidak lagi mampu untuk mengelola dan mengawasi anak buah di tengah struktur pemerintahan yang besar dapat dilihat sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memberantas korupsi, tantangan struktural dalam pemerintahan tetap menjadi hambatan. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami